Saya nggak ada urusan sama kamu. Mau apa kamu nunggu saya di sini? Teman keponakan-keponakan kita dikeroyok 4 orang. Sampai masuk rumah sakit. Benar. Tempat ini diserang orang. Teman mereka sampai masuk ke rumah sakit. Saya lagi sibuk makan. Tolong ajarin mereka bagaimana caranya mempertahankan harga diri. Masa kalian nggak tahu siapa yang nyerang ke sini? Cari mereka sampai ketemu. Balas! Iya, Mang. Ini soal harga diri. Iya, Mang. Atau harus Mamang yang turun? Jangan, Mang. Saya aja sama Mawar. Iya, Mang. Kalau gitu, saya permisi dulu. Iya. Setelah saya buat detailnya, nanti saya presentasikan lagi ke Akang. Iya. Terima kasih Mamang udah dibeliin nasi Padang. Mamang bilang terima kasih segala. Sekarang Mamang mau pulang. Iya, Mang. Nggak pengen ngasih Mamang ongkos? Kita harus nyari orang yang ngeroyok Ajun. Ajun aja nggak tahu siapa yang ngeroyok dia. Mungkin dia korban salah sasaran. Sasaran yang sebenarnya siapa? Saya. Mungkin orang yang dulu saya hajar. Saya sama Yayat duluan. Mau setor ke Bang Edi. Mereka kesini mau balas dendam. Bawa teman-teman mereka yang lain. Tapi saya nggak ada. Berarti Ajun sial. Iya, Sialnya sampai 2 kali. iya. Kiri, kiri, kiri. Saya turun duluan. Ya. Kamu nggak usah takut.
Senyum. Saya mau difoto. Iya, Buat apa? nanti juga kamu bakal tahu foto kamu buat apa. Halo? Sekarang saatnya menghabisi Bubun. Jun? Bos? Gimana kondisi kamu? Baik, Gambar masjidnya udah beres. belum. Aku lagi istirahat dulu. Mata capek, lihat layar komputer terus. Kamu di mana? Di tempat kos. Nggak pengen lihat yang cantik, biar matanya nggak capek. Enggak. Serius. Serius, Takut ada yang datang lagi, terus ngeroyok kamu. saya nggak mau dikeroyok sampai 3 kali. Oke. Tapi nanti ya, agak siangan. Iya, nanti aku jemput. Nggak usah dijemput. Kenapa? Ada Abah. Memangnya kenapa? Takut Abah buru-buru minta kamu jadi mantunya. Kamu jangan suka bercanda gitu. Aku nanti GR. Kamu bisa kalau dibonceng motor Saya mau diajak kemana? nyari orang yang mukulin kamu. Kenapa? Pelan-pelan atuh bawa motornya. Maaf. Pelannya nggak kayak gini juga. Tambah gas sedikit. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik. Cirebon. Tasik. Semarang. Bubun sudah datang. Maaf, kan siapa? Saya, Darman. Mana Bubun? Bos Bubun belum datang. Kasih tahu dia, saya kesini. Iya, Kang. Turun. Nggak usah buka helm. Waktu itu saya lihat mereka di sana. Sekarang di mana? Udah pergi.
Kamu nggak diapa-apain? Enggak, dia cuma nanyain bos Bubun. Kayaknya itu. Tapi kurang jelas. Kita lewat situ. Kamu perhatiin. Tapi jangan lama-lama. Jangan sampai mereka lihat kamu. Sekarang kasih tahu bos Bubun. Kan bos Bubunnya belum datang. Kamu tahu kan ada teknologi yang namanya telepon? Oh iya. Sibuk. Yang dua itu orang yang ikut ngeroyok saya kemarin. Semua berempat. Yang ngeroyok saya sebelumnya berempat juga. Tapi orangnya beda lagi. Maksudnya ada dua kelompok berbeda yang nyerang kamu dalam waktu yang berbeda? Iya, dua orang yang barusan ikut yang nyerang kedua. Coba lagi. Mungkin sekarang udah agak sibuk. Halo, kamu di mana? Di jalan, mau ketemu bos Saeb. Kamu nggak kerja? Belum tahu. Barusan aku udah mau berangkat kerja, tapi ditelepon bos Saeb. Kenapa gitu? Tadinya sebelum kerja, aku mau ketemu kamu di luar. Mau jelasin soal ABC versi Pak Junaedi. Nggak bisa sekarang. Siap. Bos Bubun bilang, tenang aja. Ini bukan urusan kita. Oke. Kang Darman itu siapa? Suami dari istrinya. Suami dari istrinya. Gak usah bingung. Daripada bingung, mending kerja. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Cirayam, cirayam, cirayam. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Saya mau beli kopi dulu. Oke. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Akademi of Bandung Copet sedang berduka. Seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi telah gagal dalam melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyopet. Tertangkap tangan ketika sedang melakukan upaya pemindahan dompet dari pemiliknya. Ini bukanlah tanggung jawab Akademi of Bandung Copet secara institusi. Bukan pula tanggung jawab saya secara pribadi. Melainkan murni sebagai kesalahan mereka sendiri karena tidak hati-hati. Kalian merasa ngeri? Iya, Bos. Kalian atur. Iya, Bos. Kalian mau keluar? Iya, Bos. Akan saya tunjukkan sesuatu pada kalian. Satu orang sudah saya hajar. Yang lain coming soon. Naik. Ini baru contoh. Kalau kalian keluar atau mengkhianati saya, poster ini akan langsung dicetak dalam jumlah banyak dan akan terpasang di berbagai sudut kota Bandung. Dalam sekejap, keluarga, saudara, dan teman-teman akan tahu apa profesi kalian sekarang. Dan warga kota Bandung tidak akan ada lagi yang mau duduk di sebelah kalian.
Punten. Sementara kalian dibebas tugaskan dari sebagai tukang comot dompet yang apabila disingkat maka akan menjadi copet. Ada tugas lain yang lebih penting dan mendesak. Kalian harus mencari calon anggota baru. Siap? Siap. Persyaratan umum, lelaki atau perempuan. Persyaratan khusus apa? Pengangguran, miskin, dan lemah iman. Bagus. Kamu istirahat lagi aja. Saya ke pasar dulu. Ya. Punten. Mangga. Jang, dalam rangka apa? Gula sama kopi. Oh, dalam rangka gula dan kopi. Iya. Duduk. Ya. Kang Darman sudah ke terminal. Ketemu sama bos Bubun. Nggak tahu. Yang nyerang nggak dikenal. Iya. Sebentar lagi kita balik ke terminal. Dulu zaman kita terminal, di pasar, di jalan, nggak ada orang luar yang berani ganggu. Memang pernah ada masalah, tapi masalahnya dari orang dalam yang punya ambisi sama posisi. Halo, Kang Darman sudah ke terminal. ketemu sama bos Bubun. Belum. Tapi kita sudah bisa siap-siap kembali ke terminal. Kita masih mau ngelawan bos Bubun. Kita nggak perlu lagi ngelawan bos Bubun. Dia sebentar lagi tamat riwayatnya. Halo bos. Iya bang, apa kabar? Baik. Bos Didi apa kabar? Kurang baik. Kenapa kurang baik? Kang Darman muncul di terminal. Takut. Sejujurnya, ya. Saya cuma pernah dengar namanya. Sehebat apa dia? Setahu saya, yang pernah ngalahin Kang Darman cuma bekas anak buah Kang Mus. Itu pun main keroyokan, 8 lawan 3. Setahu saya Kang Mus sama sebagian besar anak buahnya sudah lama gak di jalanan lagi. Mereka pernah kembali, tapi peristiwanya sudah lama. Saya sempat dengar sedikit. Kejadiannya seperti apa? Waktu adik ipar Kang Gobang, senior saya yang dulu pernah pegang terminal, dihabisi Kang Darman. Kang Gobang sama yang lain turun. Terus? Peristiwanya ditangani polisi. Kang Darman pernah masuk kurungan. Kurang dari 1 tahun karena pasal yang menjeratnya pembunuhan tidak berencana. Nggak sengaja. Waktu itu Kang Darman mengejar adik ipar Kang Gobang, pelaku penggelapan mobil. Waktu ditangkap, adik ipar Kang Gobang melakukan perlawanan. Tapi akhirnya tewas. Terus? Kang Darman hanya orang suruhan. Orang yang nyuruh dia Dik-Dik. Bekas anak buah Kang Mus juga. Orang yang sebetulnya dapat job buat nyari adik ipar Kang Gobang. Tapi Dik-Dik nggak berhasil. Terus dia minta bantuan Darman? Ya. Terus? Kang Gobang balas dendam. Dik-Dik dihabisin, Kang Gobang ditangkap polisi. Dia kena jerat pasal pembunuhan berencana. Tuntutannya maksimal 20 tahun. Tapi setahu saya vonisnya cuma 5 tahun.
Apa yang sekarang bos harapkan dari saya? Saya perlu pelindungan dari ancaman Kang Darman. Orang-orang suruhan saya sudah menghabisi anak buah Darman. Tapi ancaman Kang Darman masih ada. Bang, beli kue cubitnya 10. Ya. Halo. Ah, Ya, Tony ngajak gabung lagi. kembali ke terminal. Iya. Saya udah nemuin Bubun. Bilang supaya jangan nyentuh kamu. Jaminan ya, kamu nggak akan ganggu dia lagi. Saya gak akan ganggu Bubun. Soalnya nanti yang pegang terminal Kang Darman. Terima kasih. Sama-sama. Waktu bikin teror ke anak buah AA, supaya A pergi dari terminal, Bubun minta bantuan Kang Darman. Bubun janji mau ngasih bagian dari terminal ke Kang Darman rutin setiap bulan. Tapi habis itu, Bubun ingkar janji. Terus, Darman mau ngambil alih terminal? Ya, Terus, Darman mau narik Tony? ya Kang Darman mau narik Tony sama yang lain yang tersingkir dari terminal gara-gara ulah Bubun. Masuk. Izin duduk. Ya. Ada apa? Salah satu orang kita, anak buah Agus diserang orang gak dikenal. Tulang rusuknya patah. Sudah dibawa ke rumah sakit. Diserang orang nggak dikenal? Iya bang. Cari pelakunya, habisin. Dari mana dulu? Baru datang. Saya sendirian. Habis jalan-jalan sama Ajun. Ajun udah sembuh? Sebetulnya belum. Tapi jalan-jalannya kan bukan jalan-jalan beneran. Tapi naik motor. Jalan-jalan kemana? Nyari orang yang ngeroyok dia. Dapat satu, udah saya hajar. Gimana kondisinya? Baru ditangani dokter. Di mana? Di tempat orang yang dulu saya hajar biasa kumpul. Orang yang ngeroyok Ajun 2 kali datang. Orangnya beda. Tapi saya yakin mereka dari kelompok yang sama. Anak buahnya Bang Edi. Saya sedang butuh banyak uang untuk mendanai kegiatan politik saya. Dan kita baru saja mau ekspansi. Tapi malah ada masalah. Kamu yang harus selesaikan. Kalau kamu nggak bisa, kamu yang habis. Saya tahu dia dari tukang soto langganan saya. Belum lihat orangnya. Dia yang pegang jalanan. Seperti mamang-mamang kita dulu. Mang Murad sama Mang Pipit. Terima kasih buat suplai amunisinya. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Siap. Ujang belum datang. Nggak kelihatan motornya. Belum.
Kopi? Oke. Sukanta. Ya, kopinya 5 di plastik. Kopi apa? Kopi hitam, biar strong. Kemarin saya ke pasar. Berapa hari yang lewat, keponakan-keponakan saya dikeroyok orang. Dikeroyok siapa? Mungkin tukang parkir pasar. Kan udah kita hajar habis. Mungkin temannya. Selain dia, masih ada 2 orang lagi. Berarti mereka banyak. Iya. Saya mah kalau urusan tempur, ampun. Masa kamu sendiri? Mudah-mudahan Mang Murad mau bantu. Itu pasti. Kang Murad mau salam olahraga lagi? Buat kita aja. Teman-teman yang jadi saudara, saya berani bertaruh nyawa. Apalagi ini buat si Taslim, keponakan saya sendiri. Masih satu darah. Saya siap tempur. Siapa yang mau kita serang? Kita. Kamu mau ikut? Kita dulu saudara. Sekarang masih saudara. Boleh sama Kang Mus. Kang Mus, jangan sampai tahu. Kalau Kang Mus tahu, nanti saya yang disalahin. Kan tadi udah saya bilang, Kang Mus jangan sampai tahu. Kok lama? Warungnya jauh. Diminum kopinya? Masih panas, biarin agak dingin dulu. Jangan ditiup-tiup supaya dingin. Bisa jadi racun. Ujang bilang gitu. Udah lama nggak kelihatan. Iya. Mau ke Mang Udung? Iya. Saya aja yang parkir motornya. Terima kasih. Terus, rencana kita gimana? Kita serang pasar sekarang aja. Tenang, kita ngopi dulu aja. Kang Ujang, apa kabar? Baik, kabar Mang Udung? Baik juga. Kalau kabar Kicipring Family? Tinggal sedikit. Bagus. Besok Cecep kesini. Kenapa harus besok? Karena hari ini kita masih harus ngurus Memet di UGD. Untung Kang Ujang nggak nanya-nanya soal si Ajun. Udah beres kan? Udah. Mau langsung pulang? Enggak. Mau nanya dulu soal teman kamu yang dikeroyok orang. Siapa yang cerita ke Kang Ujang? Kang Darman. Ini Bapak bawain kue cubit. Mau ketemu saya? Mau ketemu semua, main aja. Saya kira ada keperluan. Enggak, cuma mau main aja. Oh. Bener, cuma mau main aja. Iya Kang, cuma mau main aja. Saya permisi dulu. Ya Kang.
yang bermasalah bukan cuma pasar, terminal juga. Karena si Bubun bertingkah. Bukan cuma itu. Sekarang terminal mau diambil alih Darman. Gimana kondisi kamu sekarang? Lagi belajar jalan. Bisnis kita dulu memang bagus. Banyak yang mau di sana. Iya. Saya pamit dulu, Cep. Nggak nunggu Ujang? Kelamaan. Kang, Ya, saya mau pamit. ya. Sekalian, Cecep tolong suruh ke sini. Ya, Kang. Dipanggil Kang Mus. Kang? Boleh ikut duduk? Boleh. Murad cerita apa? Kalau kamu nggak mau bilang, nggak apa-apa. Kalau harus ada yang kamu rahasiakan, nggak apa-apa. Saya nggak akan maksa. Ya, paling saya jadi penasaran aja. Terus mikir, Murad kan nggak biasanya datang ke sini kalau nggak ada apa-apa. Kira-kira ada apa ya? Kang Murad tadi cerita teman Taslim, keponakannya, yang ikut ngurus uang keamanan sama parkir di pasar, ada yang royok. Kejadiannya di pasar atau di jalan? Di pasar. Kejadiannya karena ada masalah yang waktu itu tiba-tiba muncul atau mereka diserang? Mereka diserang. Masalahnya apa? Nggak tahu. Apapun masalahnya, mudah-mudahan bisa diberesin sendiri sama keponakan Murad. Biar Murad nggak perlu repot-repot ikut-ikutan turun tangan. Lagi nunggu teman? Enggak, lagi duduk aja. Boleh kenalan? Boleh. Ami. Dini. Sinta. Dini. Masih kuliah? Udah enggak? Udah selesai? Udah kerja? Belum, masih pengangguran. Itu masalah kita sekarang, masih pengangguran. Kita butuh kerjaan, butuh uang masuk buat makan. Kalau kita sekarang mau balik ke terminal, itu karena kita sekarang pengangguran. Bukan ambisi kekuasaan. Kalau bukan balik ke terminal, kita mau kerja di mana? Kita mau kerja apa? Kalian khusus nggak punya. Bakat yang menonjol nggak ada. Mau mengandalkan ijazah? Kita punya ijazah apa? Boris, kamu punya ijazah apa? Sarjana akuntansi. Gak ada lowongan buat sarjana akuntansi. Banyak saingan. Setiap tahun, dari satu perguruan tinggi, ada berapa lulusan? Terus dikali
berapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selama bertahun-tahun, makin banyak sarjana akuntansi. Tapi nggak banyak yang bisa dapat kerjaan. Karena kebutuhannya memang nggak sebanyak lulusan yang ada. Gak nyoba bikin usaha sendiri? Tadinya saya mau bikin usaha sendiri, jualan makaroni. Tapi modalnya nggak ada. Itu masalahnya. Itu masalah banyak orang. Kalian masih kuliah? Udah kerja? Kerja di mana? PT Aksi Bergerak Cepat, Biro Jasa Pemindahan Uang. Biro Jasa Pemindahan Uang? Money transfer? Semacam itulah kira-kira. Mau gabung? Ada lowongan? Ada. Syaratnya apa? Sarjana akuntansi bisa? Bisa. Lulusan apa aja bisa. Lulusan mana aja bisa. Syaratnya bukan latar belakang pendidikan, tapi latar belakang masalah. Kalau masalah kamu adalah pengangguran, miskin, dan lemah iman, kamu pasti diterima. Pengangguran, miskin, lemah iman? Iya. Maksudnya? Kang Darman yang pegang terminal. Kita yang jadi pelaksana lapangan. Kita semua sama-sama seperti dulu cari makan di terminal. Aos, MN Acai Willy bisa ikut lagi? Bisa. Mungkin cuman MN sama Aos aja. Acai kan udah kerja di salon. Willy bilang sementara nggak akan balik lagi. Boy, nggak usah dipikirin. Orangnya nggak jelas. Biar lebih jelas, mending langsung ketemu bos aja. Bos Saeb. Oke. Tadi Kang Murad kesini. Ada kabar apa? Pasar diserang. Teman si Taslim dikeroyok. Tadi saya ke rumah Kang Pipit, nganter gula sama kopi. Kang Pipit juga cerita gitu. Terus saya ngecek langsung ke pasar. Memang iya ada kejadian itu. Taslim kan keponakannya. Kang Murad merasa nggak terima. Katanya, ini soal harga diri. Kalau Taslim nggak bisa bikin perhitungan, Kang Murad mau turun tangan. Masalahnya, Kang Mus tahu, pasti dia nggak setuju. Kang Mus tahu dari mana? Dari saya. Kenapa kamu comel? Bukan comel. Kang Mus nanya, Murad cerita apa? Saya nggak bisa bohong, Jang. Bukan cuma pasar yang bermasalah, terminal juga. Terminal mau diambil alih Darman. Halo bos kecil, ada berita apa? Tim pelaksana lapangan sudah siap. Saya, Boris, Otang, Jack, Iding, tinggal tunggu perintah. Sebetulnya, siapa aja yang pegang terminal, gak masalah. Mau Bubun atau Darman, gak masalah. Masalahnya, kenapa harus terus-terusan ada masalah? Terus-terusan ada korban? Sebetulnya itu bukan masalah saya. Masalahnya, Kamu ngomong kebanyakan masalah, Cep. maaf, Terus, saya pernah di terminal. Lumayan lama. Terminal bukan cuma tempat kerja, tapi udah seperti rumah kedua. Terminal bukan cuma tempat saya berjuang, biar nggak mati karena lapar. Tapi saya banyak belajar di sana. Belajar soal tanggung jawab, kerjasama, kesetiaan. Terminal yang dulu tempat sama-sama cari uang,
sekarang jadi tempat saling tikam satu sama lain demi uang. Ami nggak masuk lagi ya? Nggak tahu. Nggak tahu telat lagi, nggak tahu nggak masuk lagi. Ih, Ami itu bukannya teman kamu. Terus yang ngasih tahu lowongan kerja di sini juga kamu. emang iya. Tapi kayaknya kamu sekarang sebel sama Ami. Mungkin. Karena kamu iri dia disayang Pak Junaedi. Maaf ya. Aku tuh sebel bukan karena iri, apalagi dengki. Aku cuma malu aja temen yang udah aku ajak kerja di sini nggak disiplin, nggak tanggung jawab sama kerjaannya. Silakan Teh. Iya. Saya nggak sabar nungguin Wahyu beres bikin detail gambar masjid yang saya pesen. Mungkin masih dia kerjain. Mungkin. Hai. Hai. Nunggunya nggak lama kan? Enggak. Silahkan. Nanti ya? Iya. Kamu belum pesan? Belum, nunggu kamu. Ya udah, kita sekalian nunggu Teh Serena aja. Kamu ngajak Serena juga? Sebetulnya yang ngajak ke sini itu Teh Serena. Aku ngajak kamu supaya ada yang bayarin. Kamu kan lagi ada proyek bikin desain masjid. Jadi, ceritanya aku dikerjain. Tapi ikhlas kan? Karena kamu yang ngerjain, aku ikhlas. Hasil penjualan kicimpring sama ranginang gimana? Biasa aja, tapi itu kerjaan yang butuh waktu. Serena udah lama nggak kesini? Lagi sibuk? Mungkin iya, Kang. Teh Serena. Temen aku udah datang belum? Di dalam ada 2 orang, nggak tahu temen Teteh atau bukan. Ya udah, aku masuk ya. Hai. Hai. Silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Halo. Saya di warung biaya. Bos di mana? Saya nggak jauh dari terminal, tapi saya nggak bisa ke sana. Saya sudah info persoalannya ke Bang Edi. Nitip terminal beberapa hari, sampai kondisinya lebih kondusif. Nanti saya suruh anak-anak kumpul buat koordinasi. Siap. Ini kantornya. Ini? Ya, masuk. Baris. Baris? Ya, seperti upacara. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Selamat siang. Saya beberapa hari ini nggak akan ke terminal. Ya, Bos. Kamu sama yang lain kumpul. Ada pengarahan dari Reno. Siap. Kamu sudah lulus kuliah? Sudah. Kamu belum punya kerjaan? Belum. Itu artinya kamu pengangguran. Iya, Pak. Jangan panggil saya Pak. Itu panggilan yang tidak menunjukkan posisi seseorang secara langsung.
panggil saya bos. Supaya saya bisa menjelaskan bagaimana hubungan profesional kita. Yang mana atasan, yang mana bawahan. Meskipun status kamu baru calon bawahan. Iya, Bos. Kumpul di belakang. Siap. Jangan pernah sedih atau kecil hati karena kamu pengangguran. Karena berdasarkan data yang saya peroleh dari Biro Pusat Statistik, sesungguhnya ada jutaan rakyat Indonesia yang menyandang gelar pengangguran. Kumpul di belakang. Ada briefing. Jadi pengangguran, secara ekonomi tidaklah masalah. Jika kamu anak orang kaya atau sudah tidak punya orang tua tapi warisannya banyak. Yang jadi masalah adalah sudah pengangguran, kemudian miskin pula. Teman-teman sudah saya suruh kumpul. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengangguran yang miskin? Menunggu orang bersedekah? Jangan, nanti kamu kecewa. Di antara kita banyak orang kaya, tapi hanya segelintir orang yang mau bersedekah. Menunggu bantuan pemerintah. Jangan, kasihan mereka. Masalah di negeri ini bukan cuma pengangguran. Banyak. Termasuk masalah mereka sendiri dan teman-teman mereka. Kalau jangan menunggu orang bersedekah, jangan menunggu bantuan pemerintah. Pengangguran seperti kamu harus berbuat apa? Berjuang. Kalau kamu gagal, terus-menerus gagal sampai iman kamu menjadi lemah, sesungguhnya setan sedang bersamamu. Selamat menempuh perjalanan hidup sebagai orang jahat. Terserah mau jadi apa. Penipu, maling, jambret, atau penodong. Kalau kamu merasa semua itu adalah kejahatan yang vulgar, alias terlalu terbuka, saya tawarkan bentuk kejahatan yang rendah hati dan tidak sombong. Bergerak senyap dalam keramaian, tidak mengharapkan diketahui dan mendapat pujian dari orang lain. Jadilah seorang copet. Dan mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini. Itulah yang disampaikan oleh Bos Bubun ke saya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Sama-sama. Halo, sekarang terminal dipegang Kang Reno. Reno siapa? Saya taunya Reno Karno. Itu Rano, ini mah Reno. Saya lagi diangkut. Sebentar, saya turun dulu. Oke. Kopi saya diberesin? Maaf, kirain tadi teh udah. Jadinya saya beresin. Gak apa-apa. Bikin yang baru lagi aja. Ya. Halo, dia itu siapa? Asal usulnya dari mana? Dia dibawa Bos Bubun. Asal usulnya saya nggak tahu. Dia sendiri? Tadinya sendiri. Sekarang bawa anak buah, 2 orang. Yang satu namanya Ewok. Yang satunya lagi Didu. Disuruh di jalur bis sama di jalur angkot. 1 orang 1 orang. Saya curiga buat dijadiin CCTV. CCTV apa? Ngawasin saya sama yang lain. Cirayam, Cirayam, Cirayam! Duh, kamu udah lama jadi anak buahnya Kang Reno? Baru, Kalau Ewok? sama baru juga. Cari info asal usul Kang Reno. Dari mana? Kan tadi sebelum berangkat udah bilang mau ketemuan sama Teh Serena. Oh iya, Mbak lupa. Yasmin mau ganti baju dulu. Ya. Halo. Lagi di rumah? Ya, seperti biasa. Saya rupanya dapat undangan juga.
Undangan apa? Undangan diskusi politik yang sudah Kang Hasan terima. Kita harus antisipasi adanya undangan yang tidak hadir. Maksudnya diantisipasi gimana? Kita janji mengundang 50 tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kalau banyak yang nggak hadir, bisa gawat. Dianggap gak benar kerja kita. Saya undangannya bukan atas nama pribadi seperti Kang Hasan, tapi sebagai pengurus organisasi. Ada rencana datang? Kang Hasan gimana? Kalau saya sudah memutuskan nggak akan datang. Acaranya bagus, diskusi, tapi saya tidak yakin tujuannya bagus. Rencananya gimana? Kita siapkan orang-orang cadangan di belakang gedung. Orang-orang yang wajahnya pantas, ada tampang tokoh masyarakat, atau pengurus ormas. Suruh pakai baju yang rapi. Kalau diperlukan, tinggal diajak masuk. Pura-pura jadi undangan. Bang Edi nggak bakal tahu. Rusdi yang datang ke rumah saya tempo hari untuk mengantarkan undangan. Dia itu panitianya. Dari obrolan waktu itu jelas. Tujuan dari acaranya untuk memperkenalkan ke masyarakat seorang tokoh politik baru. Orang yang mau ikut berkompetisi buat jadi anggota dewan. Namanya Edi. Rusdi menyebutnya Bang Edi. Ada kabar apa di terminal? Bubun sementara menitipkan terminal ke saya. Jaga baik-baik dan nggak perlu dikembalikan. Di sini masih ada 4 orang anak buah Bubun. Biar mereka disingkirkan orang-orang yang berpihak ke Darman. Mereka yang perang, kita yang menang. Siap. Saya sudah cek siapa Edi. Dia ada di bisnis yang dulu saya sempat ikut terlibat juga. Saya tahu tentang Edi dari teman-teman saya yang masih ada di sana. Saya curiga dengan tujuan politiknya. Iya, Kang. Cirayam! Ladang, ladang, ladang! Cirayam, cirayam, cirayam! Cuy, mana? Toilet? Ewok sama Didu itu orang baru. Ditarik buat disimpan di sini. Ditarik sama Kang Reno. Didu ceritanya dia diajak sama temennya buat gabung sama temennya itu yang ikut kerja sama Agus. Kerjanya narik iuran keamanan di jalan. Ewok sama Didu ditawarin memang buat ditempatin di sini. Habis ketemu sama yang namanya Agus, terus diajak ke sini sama Kang Reno. Saya perlu orang lagi. Berapa orang? Terserah. Tapi yang harus ditangani cuma 1 orang. Siapa? Oke. Ini DP-nya. Saya barusan ke rumah kamu. Kamu nggak ada. Jadi saya tunggu di sini. Dari mana? Ketemu Kang Darman? Atau habis mengumpulkan orang buat balik lagi ke terminal? Badan kamu kecil, tapi nyali kamu besar.